Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba mempelajari cara membuat rangkaian listrik menggunakan aplikasi PET ya. Nah, ini adalah aplikasi PET. Kita lihat di sini ya. Di sebelah kiri di sini ada tampilan, ada kabel, ada baterai, bola lampu, resistor, saklar. Ini adalah komponen-komponen listrik. Jika kita klik ke bawah, kita bisa melihat yang lain ya. Jadi ada fuse, ada baterai, ada resistor, bahkan ada uang dolar ya, ada penjepit kertas gitu, ada koin, ada penghapus, banyak banget ya. Sampai ada tangan juga ada ya. Tangan, pensil juga ada. Nah, kenapa nanti tangan sama ini juga binatang juga ada, anjing di sini ya? Kenapa? Nanti bisa kalian coba-coba lah ya, bisa explore ya. Oke, ini pensil karbonnya nih. Ternyata karbon juga nanti penghantar arus yang baik, bisa kalian cobain ya. Kalau kalian bikin rangkaian pakai pensil nanti kayak apa? Oke, kita kembali lagi ke yang awal aja. Kemudian di sini tampilannya bisa berbentuk tampilan gambar seperti ini atau tampilan skema dari rangkaian. Nah, kalau skema dari rangkaian, kabel jadi lurus aja nih, jadi garis doang ya. Kemudian baterai, untuk baterai kan penghasil arus DC, maka tegangannya tegangan DC, ada kutub negatif yang stripnya pendek, ada kutub positif yang stripnya agak panjang ya. Ini resistor. Kalian maunya yang mana nih? Senangnya yang mana? Apakah pakai skema atau pakai gambar? Boleh ya. Nah, boleh. Kemudian ini buat zoom in, zoom out ya. Misalnya kita naruh baterai, kita tinggal drag aja, drag and drop ya. Nah, ini misalnya kita mau kecil nih, nanti kalau diperbesar juga, ini diperkecil, ini besar, nanti bisa diubah-ubah lah ya. Ini bisa zoom in, zoom out. Nah, ini kalau mau balikan lagi, udah klik yang ini aja ya. Oke, untuk tampilan arusnya di sini ada arus elektron, ada arus konvensional. Kalau arus elektron nanti elektronnya yang bergerak. Tapi kalau arus konvensional itu berarti nanti tampilan dari perjalanan arus ya. Jadi dari aliran arusnya seperti apa. Kemudian ada label, ada nilai. Nah, nilai itu kayak gimana sih, Bu? Nanti kita lihat kalau udah kita bikin gambar rangkaian ya. Ada voltmeter nih. Nah, voltmeternya yang kita pakai di sini voltmeter digital. Jadi kalian nggak usah lagi ngukur-ngukur ya. Batas ukur dibagi dengan skala maksimum, dibagi dengan skala maksimum, kemudian dikali dengan skala tegangan yang dapat diukur, nggak usah, langsung dapat nilainya kalau dengan simulasi PET ya. Kemudian ada ampere meter untuk mengukur arus listrik ya. Di sini kita lihat kalau kalian pakai laptop, maka kalau kalian ke sini, ini menu home, kembali ke menu utama, ini menu intro ya, kita pakai yang simulasi lab ini. Yuk kita langsung aja bikin rangkaiannya ya. Rangkaian yang paling sederhana ya, yang sederhana. Oke, di sini kita kasih kabel ya, kita taruh kabel di situ, kemudian kita taruh baterai di sini, kasih kabel ya, ini bisa kemudian kita kasih saklar ya. Ini mau saklarnya di sini boleh, kasih kabel sini ya, kemudian ini kita panjangin aja nih, panjangin ya. Panjangin, kemudian mau kita sambungkan ke bawah ya. Bu, bisa nggak pakai HP? Bisa ya, pakai HP bisa. Link, kemudian masuk ke link, kemudian nanti ada titik 3 di pojok kiri, pojok kanan, kemudian klik ke situ, kemudian masuk ke menu desktop. Nanti ada, kalau kalian pakai HP juga bisa ya, jadi bisa diakses. Kalau kita tutup saklarnya, kita tutup ya, maka nanti ada, kita lihat di sini ya, ini adalah tampilan dari elektron. Jadi elektron bergerak dari kutub negatif ya ke kutub positif. Jadi sebenarnya sih yang bergerak adalah elektron. Jadi arus itu
adalah gerakan elektron. Tapi kalau untuk arus itu kebalikan dari aliran elektron. Jadi kalau elektronnya ke sebelah kiri, arusnya ke sebelah kanan gitu ya. Ini kalau kita klik yang ini, tampilan arus konvensional, maka arahnya ke sana. Arus keluar dari kutub positif baterai ya, nanti masuk ke kutub negatif baterai. Kemudian kalau kita klik nilai, apa yang terjadi? Tara, ya. Nah, di sini baterai ketahuan nih, oh tegangan baterainya 9 volt ya. Kemudian di sini saklarnya nggak punya hambatan, saklarnya 0 ohm ya. Kemudian hambatan apa ini? Hambatan dari lampunya 10 ohm ya. Nah, sebetulnya lampu hambatannya tuh nggak tetap. Jadi tidak tetap, kenapa? Karena dia kan mengeluarkan panas ya. Nah, jadi tapi kalau di sini kita anggap hambatannya tetap ya. Bagaimana kita mau mengukur beda potensial di antara kutub-kutub baterai? Kita ambil voltmeternya ke sini ya. Nah, untuk yang apa ini? Yang warna kuning ini ya, kita taruh di sebelah kanan di kutub positif, yang negatifnya di yang hitam itu untuk yang negatif. Kita lihat di sini tegangannya ada 9 volt ya. Saya pengen ukur di sini, ukur di sini mau. Nah, di sini misalnya, sini. Ini juga 9 volt. Bagaimana kalau tegangan beda potensial pada titik yang sama? Berapa tegangannya? Berapa nilainya? Di titik yang sama ada nggak beda potensialnya? Tidak ada. Jadi berapa nilainya? 0. Kita buktikan ya. Coba titik yang ini juga. Set. Nggak kelihatan. Inilah. Sini ya. 0 gitu ya. Jadi ini titik yang sama. Nah, di sini 0. Titik yang sama. Berapa di ujung-ujung baterai? 9 volt juga. Oke, kita taruh sini dulu. Set. Set. Kita mau ngukur dengan ampere meter. Ampere meter harus disusun seri atau paralel nih dengan rangkaian. Seri ya. Kalau pakai ampere meter yang ini ya, ampere meter yang ini harus dihubungkan dengan rangkaian. Tapi kalau mau cara praktis kita pakai yang ini aja langsung ya. Kita taruh di sini. Set. Nah, arusnya 0,9 ampere. Saya mau nyari arus di sini. Set. 0,9 ampere. Ya, di sini juga 0,9 ampere. Jadi kalau loopnya hanya satu saja ya, maka arus yang mengalir di rangkaian ini nilainya adalah sama, tetap ya. Arus yang masuk ke dalam lampu sama dengan arus yang keluar dari lampu. Jumlahnya sama ya. Oke, itu rangkaian yang pertama. Misalnya kita ingin mencari misalnya membuat rangkaian seri dari hambatan. Gimana caranya nih ya? Caranya ini kita pakai resistor, boleh pakai yang ini atau boleh pakai yang skema, boleh ya. Resistornya kalian lebih suka yang mana nih? Yang ini atau yang gini gambarnya? Yang gambar aja. Oke ya. Nah, misalnya gini ya. Ini kita hubungkan dengan kabel ya. Kita hubungkan lagi dengan resistor, kita hubungkan lagi dengan kabel. Kita hubungkan lagi dengan resistor. Set. Kabel lagi. Nanti ini bisa agak miring-miring, nanti kalian benerin aja ya. Misalnya kalau pengen cantik ya, dibener-benerin lagi lah. Oke, kemudian kita kasih kabel di sini. Set. Kita kasih baterai. Kita kasih kabel lagi. Kita panjangin ya, hubungkan dengan baterainya. Set. Ya, bawah. Dah ya. Nah, ini ada arus yang mengalir ya. Ini ada aliran elektron nih, ya. Oke, kalau kita pakai konvensional yang itu ya. Kalian mau yang mana nih? Arus apa elektron? Kita sekarang mau mencari berapa sih tegangan di sini ya. Kita lihat nilainya. Oh, ini 9 volt, ini 10 ohm, 10 ohm, ini 10 ohm. Kita mau lihat
berapa sih tegangan di sini ya? Nah, tegangan di sini kan tadi ya udah sama ya 9 volt. Nah, cuma kalau tegangan di antara hambatan yang ini berapa? Tegangannya kira-kira sama nggak dengan 9 volt? Coba cek. Nah, ternyata ini 3 volt saja ya. Kemudian kita cek yang ini. Ini juga 3 volt ya. Yang ini. Set. Set. Ini juga 3 volt. Jadi kalau dijumlahkan jadi berapa? Jadi 9 volt. Oh, jadi tegangan kalau seri itu berarti tinggal ditambahin aja gitu ya. Jadi 3 volt tambah 3 volt tambah 3 volt jadi 9 volt gitu ya. Untuk yang advance ini hambatan dalam kabelnya bisa kita ubah-ubah. Misalnya ingin dinaikkan ya, kemudian ingin sedikit. Nah, ini hambatan baterainya nih. Kalian kalau lihat baterai selalu ada tulisan 1,5 volt gitu ya. Tapi kalau kita pakai tuh baterai, lama-lama, misalnya kita pakai di lampu senter gitu ya, di senter. Lama-lama lampunya tuh kan lama jadi redup ya. Jadi redup. Itu kenapa tuh? Padahal baterainya kan tetap 1,5 volt. Tahu nggak kenapa? Baterainya habis, listriknya habis. Sebenarnya yang terjadi adalah hambatan baterainya membesar. Ya, hambatan baterainya membesar. Jadi kalau kita tambahin nih, kita lihat nih, ada hambatan lain yang muncul. Nah, di sini hambatan tegangannya atau hambatan baterainya ada 10 ohm nih ya. Tapi kalau kita kecilin hambatannya, kita buat jadi 0. Nah, ini 9 volt. Jadi baterai ini, lihat kita taruh sini ya. Baterai ini set. Kalau hambatan dalamnya kecil, tegangannya jadi besar. Tapi kalau hambatan dalam baterai membesar, ya maka nilai tegangan keluarannya jadi kecil. Ya, jadi dia beda potensialnya itu jadi kecil. Oke, mungkin sementara ini cukup sekian dari Ibu ya. Simulasi membuat rangkaian. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.